Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsya Fatima dari Manajemen B dengan nomor NPM 24023525194. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kasus manajemen PT Unilever Tbk dengan judul Transformasi Bisnis dan Strategi Bisnis 2025, mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Gita Garliani S. Ikom MM. Nah, selanjutnya ini ada profil singkat dari perusahaan. Nama perusahaannya itu adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Industrinya itu barang konsumen FMCG, lalu produk unggulannya itu ada Pepsodent, Lifebuoy, Rinso, Reiko, dan Bango. Itu merupakan produk yang memang udah meluas ya. Dan selanjutnya jumlah karyawan 2025 ini ada 4068 setelah pemangkasan dari 480 orang. Karena di tahun 2025 ini ada pemangkasan karyawan. Nah, selanjutnya ada fokus strategisnya itu di efisiensi, inovasi produk, digitalisasi, dan keberlanjutan. Lalu selanjutnya kasus manajemen terbarunya itu tahun 2025. Nah, ini tuh ada pemangkasan karyawan sebanyak 480 karyawan, bagian dari transformasi bisnisnya. Nah, tujuannya kenapa harus dipangkas atau dirumahkan gitu ya, ada dari 480 karyawan ini, karena untuk meningkatkan efisiensi daya saing. Lalu, respon manajemennya itu adalah prosesnya dilakukan sesuai dengan regulasi dan hak karyawan. Nah, kinerja semester 1 tahun 2025 ini ternyata penjualan bersih dari PT Unilever itu mencapai 18,2 triliun dan laba bersihnya itu sampai 2,2 triliun. Ini kita melihat jika laba bersihnya 2,2 triliun ini menggambarkan bahwasanya ada peningkatan gitu atau ada laba gitu ya, ada peningkatan dari pemangkasan 480 karyawan ini gitu, peningkatan dari jumlah income-nya gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan organisasi nih. Nah, untuk perubahan organisasinya itu ada di yang pertama, Direktur HR baru dari Henry Widiarta menggantikan Willy Thailand, dan itu tuh bertujuan untuk penyegaran kepemimpinan untuk mendukung budaya kerja baru. Dan selanjutnya ada transformasi organisasi dan penguatan SDM. Nah, itu juga sebagai transformasi gitu ya dari organisasi dan penguatan SDM. Jadi kenapa bisa diubah tadi dari segi karyawan dipangkas sebanyak 480 orang ini? Ya untuk penguatan SDM atau sumber daya manusianya, untuk yang berkualitas saja gitu ya. Misalkan hanya orang-orang tertentu saja gitu. Apalagi ada kasus kan gitu di PT Unilever sendiri itu, maksudnya udah citranya itu agak turun gitu. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini ada tantangan global dan reputasi. Ada isu global nih, kontroversi Ben dan Jerry's berdampak pada citra Unilever global. Nah, ini tuh kontroversinya itu yang terkait Palestina dan Israel, karena Unilever sendiri itu perusahaannya itu di bawah di bawah istilahnya itu tim Israel gitu ya, kalau misalkan dari sudut pandang kita gitu sebagai mahasiswa. Palestina itu kan, Indonesia tuh overall maksudnya tim Palestina lah gitu kan, karena mayoritas Islam kan gitu, sedangkan Israel itu adalah Yahudi gitu. Dan Israel juga ya sedikitnya gitu ya kontroversinya dari backingnya itu kan Amerika, dan sedangkan PT Unilever ini dibaliknya atau perusahaan pimpinan pusat awal atasnya itu ada di Amerika atau Israel. Intinya mereka tuh pro Israel lah, sehingga kontroversi ini berdampak global, ada yang namanya boykot. Nah, seperti itu. Nah, respon lokalnya nih terhadap Unilever, Indonesia itu menjaga fokus pada pasar domestik dan keberlanjutan. Jadi di PT Unilever sendiri itu di Indonesia lebih ke memfokuskan diri kepada
pasar domestik gitu ya, pasar lokal, karena emang produk-produk Unilever sendiri itu kan udah melokal gitu ya, udah banyak. Jadi ingin fokus terhadap pasar domestik aja, memperluas dari segi lokalnya gitu. Nah selanjutnya ada analisis SWOT-nya nih, strength-nya atau kekuatannya. Nah, ini merek kuatnya itu dan dikenal luas, ketergantungan pada pasar domestik, distribusi nasional luas, komitmen terhadap keberlanjutan ESG. Bener banget ya. Jadi, merek dari Unilever itu bener-bener udah kuat banget. Terus, udah bener-bener dikenal luas. Dan ketergantungan pada pasar domestiknya juga dapat banget sih, karena produk-produk dari Unilever seperti Royco nih. Misal nih ya, Royco, atau misalkan produk Rinso yang emang udah bagus dan udah biasa dipakai oleh produk-produk ibu rumah tangga gitu ya, produk rumah tangga gitu. Jadi emang udah nggak bisa gitu, maksudnya kita nggak bisa digantiin gitu loh. Nah sorry. Nah jadi emang karena mereknya udah kuat, udah kayak aduh apa ya penggantinya, aku udah nyaman banget nih misalnya sama salah satu produknya gitu. Jadi emang udah bagus banget gitu, udah kepake gitu ya. Istilahnya kayak udah terlalu nyaman sama satu produk gitu, tapi ketika tahu produknya itu pro kepada pihak lain itu kayak aduh gimana ya gitu. Sedangkan mayoritas Indonesia itu adalah Islam gitu. Nah ada weakness nih, kelemahannya, ketergantungan pada pasar domestik dengan biaya operasional tinggi, pemangkasan karyawan. Nah itu tuh jadi ketergantungan pada pesan. Jadi kan ada biaya operasional tinggi, emang iya ya. PT Unilever itu biaya operasionalnya cukup tinggi dan pemangkasan karyawan juga itu menjadi kelemahan gitu. Maksudnya kenapa sih harus dipangkaskan? Jadi kelemahan bagi sisi kerugiannya. Nah, terus ada opportunities nih atau peluang untuk PT Unilever sendiri, itu ada pertumbuhan e-commerce dan digital marketing. Nah, kalau misalkan contohnya ada banyak sekarang di live di platform lain gitu ya, yang mereka itu apa ya, promo-promo gede gitu ya terhadap produk-produk dari Unilever sendiri gitu. Jadi emang lumayan bagus banget gitu ya, kayak dari segi marketingnya gitu. Nah itu mungkin ya dari PT Unilever juga memperluas di bidang e-commerce sama digital marketingnya. Dan ada tren produk alami dan ramah lingkungan, dari penggunaan plastik yang bisa didaur ulang, dari salah satu produk dari Unilever yang produk rumah tangga, kalau nggak salah produk cuci baju gitu ya, produk sabun cuci baju. Nah itu tuh merupakan si plastiknya itu hasil, atau lebih tepatnya ke apa ya, bukan hasil, bisa didaur ulang kembali gitu. Jadi ramah lingkungan. Nah selanjutnya kemitraan dengan UMKM dan warung tradisional. Betul banget ya, dengan PT Unilever ini sangat bermitra gitu ya, maksudnya sangat berkolaborasi dengan UMKM dan warung tradisional di Indonesia ini. Treatnya nih, nah treatnya itu adalah persaingan dari merek lokal dan produk impor murah, konsumen muda lebih kritis terhadap etika berkelanjutan, isu reputasi global berdampak lokal, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Nah ini tuh apa ya, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik itu emang bener ya. Dari sisi lainnya masih sampai sekarang yang mayoritas Islam yang bener-bener apa ya, maksudnya itu mereka itu apa ya, nggak tanggung-tanggung lah gitu. Kalau misalkan mereka tuh siap aja gitu karena ini pro Israel, ya udah gitu, ngapain dipertahanin gitu. Karena maksudnya kayak karena kita Islam gitu, dan hanya sebagian aja gitu, ada sebagian lagi yang emang ada acuh tak acuh gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, PT-nya aja, lagian kita tetap jadi konsumen dari PT Unilever, lagian udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang sebagian kayak lah kalau kita beli dari PT Unilever sendiri sehingga kita menambah income atau pemasukan dari PT tersebut, sama aja kita mendukung gitu ya, mendukung tim Israel, memang bener ya gitu, tim
sebelah gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasinya nih. Nah, kesimpulannya yaitu perkuat inovasi dan digitalisasi untuk menjawab perubahan pasar. Selanjutnya, kelola komunikasi internal dan eksternal untuk memperluas jangkauan dan loyalitas. Dan yang ketiga, tingkatkan kolaborasi lokal untuk memperluas jangkauan dan loyalitas. Nah, selanjutnya, bangun ketahanan reputasi global dengan strategi komunikasi adaptif. Nah, emang benar ya, untuk di poin 4, bangun ketahanan dan reputasi global. Karena citra atau reputasi dari PT tersebut juga kan udah menurun ya, setidaknya. Karena apalagi di Indonesia gitu. Dan reputasi global itu emang harus diperbaiki atau dipertahankan. Misalnya untuk meningkatkan reputasi globalnya gitu ya. Kayak memperkuat inovasi gitu ya dengan digitalisasi untuk menjawab perubahan pasar, terus kolaborasi dengan lokal. Terus kalau yang pentingnya tuh dari segi ESG-nya sih, jika ESG-nya kuat itu lumayan sih. Tapi karena PT Unilever ini juga kuat dari segi ESG-nya, sehingga dari dari pandangan konsumen juga ini bagus nih. Cuman satu sisinya emang dari reputasi globalnya aja gitu. Dan kalau misalkan untuk membangun kembali ketahanan dan reputasi globalnya itu dengan membangun strategi yang komunikasi dan adaptif gitu sih. Oke, jadi untuk PT Unilever ini aku cukupkan sekian karena udah beres. Thank you teman-teman. Jadi untuk kesimpulan dari video ini gitu ya terkait PT Unilever dan kasusnya ini adalah sebagai strategi dan reformasi perubahan. Tadi juga ya di PT Unilever ada perubahan organisasi, dari perubahan kepemimpinan agar menciptakan kepemimpinan yang baru gitu ya, suasana dipimpin sama pemimpin yang baru gitu ya. Selanjutnya ada juga tadi ada perubahan terkait pemangkasan karyawan agar lebih efisiensi gitu, dan itu juga berdampak positif bagi perusahaan gitu. Dan ada beberapa solusi-solusinya tadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Hapsya Fatima mengucapkan terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.